Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi di channel Farm Santuy. Kali ini kita membahas mengenai penyakit-penyakit ayam pada umumnya yang terjadi pada saat kita berternak ayam. Nah, yang pertama itu ada namanya cekrek, teman-teman. Cekrek itu seperti kita manusia, kayak flu, dia batuk-batuk. Nah, itulah suaranya, teman-teman. Nah, biasanya tuh kalau cekrek sudah parah, dia bisa jadi senot, teman-teman. Kalau senot itu indikasinya mukanya itu bengkak, matanya berair. Nah, itu harus kita tangani karena itu dapat menyebar dengan cepat. Nah, kalau cekrek itu kita obati menggunakan ini, Trimezin S. Itu banyak kegunaannya, teman-teman. Sini bisa juga untuk selain cekrek bisa mengobati pelurum. Pelurum itu berak kapur. Nah, biasanya ini terjadi pada saat DUC. Nah, kemudian itu kolera. Kolera itu dia beraknya hijau. Oke, ini ada indikasi-indikasinya. Kalau teman-teman ada ayam yang cekrek, ada yang seperti bersin-bersin begitu, biasanya itu pada waktu musim penghujan, teman-teman. Nah, itu segera ditangani. Kalau mau pakai obat-obat dan seperti ini bisa pakai Trimezin S. Untuk indikasinya untuk dosisnya kita sesuaikan dengan aturan pakai yang ada di kemasan. Jika teman-teman mau yang alami bisa buat jamu-jamuan seperti dari bawang putih, pakai jahe, pakai kunyit. Nah, nanti dicampur ke minumannya, teman-teman. Kalau pada saat DOC itu ada namanya pelurum. Pelurum itu berak kapur. Nah, itu biasanya terjadi kalau DOC-nya kedinginan, teman-teman. Atau pakannya itu terlalu keras, jadi pencernaannya susah dikeluarkan, jadi kotorannya itu dia terlalu keras. Nah, begitu, teman-teman. Itu bisa kita gunakan namanya Vitacik. Nah, ini untuk usia dari 0 sampai 1 bulan saya pakainya. Ini selain untuk mencegah penyakit seperti itu, bisa membantu pertumbuhan ayam juga. Nah, kalau ini menurut saya wajib sih, teman-teman, karena ini semacam vitamin ya. Nah, vitamin ayam agar imunnya itu bisa lebih tinggi, teman-teman. Agar imunnya itu bisa lebih kebal, teman-teman. Nah, kemudian di sini ada yang namanya itu kerdil. Nah, seperti ini teman-teman, ayamnya kerdil. Kalau seperti ini biasanya itu dari gen atau dia kalah makan. Ini harus segera kita pisahkan. Seperti saya ini, saya pisahkan ke kandang DOC. Jika tidak kita pisahkan, nanti dia tidak dapat makan, teman-teman. Terus dipatuk-patuk temannya. Sementara yang lain ini bertambah besar, dia segitu terus. Kemudian di sini, nah ini ada yang seperti ini, teman-teman. Ada catatan gen, matanya itu buta. Nah, ini kita langsung pisahkan saja. Namun pertumbuhannya sangat bagus ya, karena dia tidak ada penyakit lainnya, cuman dia buta saja. Kemudian itu ada namanya penyakit ND, Newcastle disease. Kalau penyakit ND itu dia seperti ini, teman-teman. Nanti akan saya tampilkan videonya, oke? Nah, di video tersebut ND itu dia seperti kepalanya kepelintir, lehernya kepelintir, terus dia seperti agak aneh gitu, kepalanya, lehernya, gerak-geriknya agak aneh. Itu makanya kita harus selalu cek ayam-ayam kita, teman-teman, ada nggak yang terindikasi ND. Nah, sejauh pengalaman kami belum bisa menangani ND, teman-teman. Jadi kalau ada yang kena ND, langsung dipisahkan ayamnya, jangan disatukan sama yang lain, karena itu bisa menyebar semuanya. Nah, jadi kalau udah ada ND ya kita berdoa saja, kita kasih vitamin-vitamin seperti
Vitacik seperti ini atau Trimezin kita berikan saja. Kalau ayamnya kuat sampai panen bisa teman-teman, cuman itu kan virus ya ND, lebih baik langsung dipisahkan, mungkin umurnya nggak panjang lagi sih kalau ND, karena kita pun kasihan teman-teman, lehernya terpelintir, dia nggak bisa makan jadinya. Nah seperti itu. Nah, lalu ada namanya IB. IB itu infectious bronchitis, itu dia menyerang saluran pernapasan. Kalau IB itu dia biasanya karena zat-zat amoniak ya, itu yang terlalu tinggi menyebabkan pernapasan ayamnya itu terganggu, sehingga dia engap-engap, terus kakinya kering, badannya, bulunya pun jelek teman-teman. Nah, seperti ini ada saya contohnya, saya kena IB waktu DOC. Nah, untuk menangani IB itu ada teman-teman, namanya itu NDIB, vaksin NDIB, itu bisa menangani untuk ND tadi juga. Nah, jika kita itu namanya mengantisipasi penyakit ND dan penyakit IB, itu kita vaksin melalui tetes mata. Nah, untuk cara vaksinnya bisa dilihat di video-video sebelumnya teman-teman. Kalau memang ayam teman-teman sudah tidak vaksin terus terkena IB, bisa pakai yang namanya ini Fortevit. Fortevit ini vitamin dosis tinggi, ini dosisnya sangat-sangat tinggi dan harganya juga lumayan mahal teman-teman. Ini 10 gramnya ini sekitar 10.000. Nah sementara kalau untuk Vitacik ini 5 gram cuma 1.000, yang lain juga 1.000. Ini 10.000 dan mendapatkannya lumayan susah, saya belinya di toko online. Ayam saya pernah kena IB dari 100 ekor sisa 80 ekor, satu hari mati satu atau hari mati satu. Setelah saya beri Fortevit selama 5 hari sudah alhamdulillah lumayan teman-teman, tidak ada yang mati lagi, semua ayamnya sehat, namun besarnya tidak rata. Itulah dia kekurangannya kalau ayam kita sudah pernah kena penyakit, besarnya nggak rata teman-teman. Kemudian untuk membantu pertumbuhan si ayam itu, saya kadang pakai Neobro di sini untuk membantu pertumbuhan ayam pedaging ya. Kalau ingin yang alami, jamu-jamuan, bisa memakai temulawak, kunyit, jahe. Itu kita giling, kita blender, kita satukan, campur ke air minumnya. Nah itu bisa untuk menghangatkan tubuh si ayam juga, itu teman-teman. Nah bagi teman-teman yang seperti saya ini, yang sistemnya rotasi-rotasi, pindah-pindah kandang, dari DOC turun ke bawah, habis itu dari bawah sini pindah kemari, tunggu ayam yang ini habis ya, itu nanti ayamnya bisa jadi kebingungan kalau pindah-pindah kandang. Makanya itu saya biasa pakai VitaStress supaya ayamnya itu nggak stres sekali, bisa lebih tenang ya kalau baru pindah kandang. Ini juga bisa dipakai kalau teman-teman untuk motong paruh, habis motong paruh minumnya dicampur dengan VitaStress. Nah, seperti teman-teman. Lalu ada yang terakhir yang menurut saya berbahaya, yaitu adalah AI, avian influenza, atau biasa kita kenal flu burung teman-teman. Kalau itu jangan sampai lah kita kena ya teman-teman, karena itu sangat cepat menyebarnya dan ayam kita juga sangat cepat kematiannya, bisa serentak mati gitu. Nah itu janganlah teman-teman. Cara mencegahnya yang pertama itu jangan ada unggas-unggas lain yang masuk ke area kandang kita. Jadi misal ada ayam-ayam yang dari luar-luar, jangan dimasukkan kemari teman-teman. Biarkan ayam kita, ya udah ayam kita aja, yang lain di area yang lain gitu. Karena vaksin NDAE itu juga mahal teman-teman, sekitar 600 ribuan gitu lah. Nah kalau sudah ada ayam teman-teman yang sakit, lemas, itu indikasinya biasanya lehernya masuk, terus
matanya itu tidak bulat tapi kayak ngantuk-ngantuk gitu. Nah kayak gini. Itu sakit nih teman-teman, makanya langsung kita pisah. Nah kita pisah ke kandang karantina lah istilahnya, supaya dia bisa recovery, bisa sembuh dengan minumannya. Kita kasih vitamin-vitamin tadi, pakannya juga pakan kering, fur ya kita kasih. Nah, sehingga dia tidak terganggu dengan teman-teman yang lain, nggak kalah makan juga. Itulah dia manfaatnya teman-teman kalau kita pisah seperti ini. Oke, mungkin segitu saja teman-teman, segitu saja lah dari video kali ini. Semoga ayam-ayam peternak yang lain, ayam-ayam kita lah, sehat-sehat selalu, jauh dari penyakit-penyakit tersebut ya. Kalau nggak ada sakit kita enak ngerawatnya teman-teman, tapi kalau udah sakit itu kita pening kepala. Apalagi waktu saat DOC itu sangat, menurut saya tuh sangat-sangat susah teman-teman. Saya aja hampir lemes karena tiap hari mati satu, ada yang mati dua gitu, pusing jadi ya. Segitu saja ya konten kali ini. Mungkin kalau ada yang mau request kontennya yang lain, bahas tentang apa, silahkan tulis di kolom komentar saja teman-teman. Baiklah, sekian dari video ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.